Halo Kak Abel, Kak Aska. Silakan duduk. Man Bondowoso, siapapun yang masih menganggap OSIM sebagai musuhnya, ayo ngopi berdua sama saya. Terus daring lagi. Masuk pandemi lagi nih Kak, karena ada virus Omikron. Untuk meneruskan estafet perjuangan, estafet keorganisasian. Sekitar 6-7 bulan apa sih yang dihasilkan? Kasih tahu dengan cara lisan, kita panggil, kita ajak omong gitu Kak. Karena ada campur tangan dari Allah untuk juga mensukseskan kegiatan kita. Benar. Nah, itu yang membedakan OSIM dengan OSIS lain. Organisasi OSIM ini nih, apa ada sih yang cinlok, cinta lokasi gitu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kesayangan kita MBO Official. Jangan lupa teman-teman untuk selalu standby ya di akun MBO Official. Dan untuk teman-teman selalu like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, pada kali ini kita akan kedatangan dua narasumber kita nih yang pastinya pada kece-kece. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Abel dan Kak Aska. Halo Kak Abel, Kak Aska, silakan duduk. Gimana nih Kak, kabarnya Kak Abel dan Kak Aska? Alhamdulillah baik. Kak Aska? Alhamdulillah, stay fine and healthy, harus tetap kuat, harus tetap sehat. Kayaknya kurang kalau hanya narasumber saja yang ditanya. Mbak moderator sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri juga sehat dan semoga teman-teman di rumah juga selalu sehat ya, amin. Dan sebelum saya tanya lebih banyak nih Kak, kan kita lagi pandemi lagi nih gara-gara virus baru, virus Omikron. Nah, biar kakak-kakak di rumah nih tetap produktif ngejalanin di masa pandemi seperti ini nih, apa sih Kak? Kak Abel, Kak Aska? Oke, kalau saya sendiri ya, saya sebagai pelajar, tentunya sebagai pelajar, saya tidak lupa kewajiban saya ya untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru agar tugasnya tidak menumpuk. Mungkin segitu dari saya. Kalau Kak Aska gimana nih Kak? Ya, tidak jauh berbeda dengan jawaban narasumber kita sebelumnya, Kak Abel. Memang pandemi ini tidak bisa dijadikan alasan ya untuk kita mengurangi aktivitas kita. Pastinya ya, bukan mengurangi, tetapi mengganti seluruh jalur bagaimana kita beraktivitas, termasuk sebagai pelajar. Kita jangan sampai bukan mengejar waktu, tetapi memaksimalkan waktu yang ada. Daring memang suatu hambatan yang sangat luar biasa, namun kita sebagai pelajar tidak boleh patah semangat, tetap ikuti alur, ya, kita beradaptasi dengan keadaan, walaupun daring tetap harus memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, jadi cerita dari Kak Abel dan Kak Aska nih benar-benar bermanfaat ya teman-teman. Untuk di masa pandemi seperti ini nih kita jangan jadi kaum rebahan saja, tetapi kita juga harus produktif seperti kita melaksanakan olimpiade online ataupun hal-hal lainnya. Bener kan kakak-kakak? Bener banget Kak. Oh iya nih Kak, udah pada absen nih Kak? Udah dong, jangan lupa absen di e-learning ya teman-teman. Ya, Alhamdulillah sudah absen semua, sudah Kak Aska? alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah semua, jangan lupa ya teman-teman, juga tugasnya jangan sampai ditumpuk. Bener banget. Lanjut nih kita bincang-bincang lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya lebih seru. Nah, kan pasti di organisasi ini ada proses juga alasan kakak nih ingin masuk ke organisasi siswa intramadrasah ini. Apa sih sebenarnya alasan kakak ingin masuk organisasi siswa intramadrasah ini? Ya memang kalau bicara organisasi, saya pribadi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata ya, pastinya. Karena organisasi bagi saya itu erat kaitannya dengan hati. Jadi kalau ditanya bagaimana, apa alasan saya mengikuti organisasi ini, tentunya tidak bisa saya katakan, saya jabarkan dengan kata-kata, karena ini erat kaitannya dengan hati. Hanya seseorang yang mampu ya, secara hatinya mampu, pikiran mampu, tenaga mampu, yang bisa menjelaskan semua ini dengan aksinya, bukan hanya dengan teorinya.
Jadi itu alasan saya menjadi Keren banget nih jawaban Kak Aska. Kayaknya jawabannya sudah dijawab semua sama Kak Aska. Oh. Aduh, bagus banget jawabannya Kak Aska ya. Bener-bener. Monggo Kak Abel jawab juga alasannya. Mungkin untuk masa depan saya, untuk lebih baik lagi pada pribadi saya sendiri, untuk bisa memimpin, berorganisasi, bersosialisasi, mungkin seperti itu. Selebihnya kayak sudah dijawab sama Kak Aska deh. Wah, jawaban dari Kak Abel dan Kak Aska ini benar-benar bagus ya dari alasan tersebut. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan kita sudah tahu nih alasan Kak Abel dan Kak Aska ikut organisasi OSIM karena alasan yang barusan tadi dipaparkan. Proses masuk ke dalam organisasi siswa intramadrasah ini apa aja sih? Atau mungkin dalam menjabat ketua umum ini kalian menarik perhatian pencoblos atau pemilih dengan harapan-harapan palsu, kata-kata yang memang dipaparkan waktu pencoblosan itu hanya pembicaraan belaka yang bohong gitu. Oh, ini pertanyaannya sangat pedas sekali ya. Jadi juga harus saya jawab dengan tantangan yang menarik. Wah, dengan tantangan nih teman-teman. Kita ketahui sendiri dari 3 orang yang berada di depan ini semuanya OSIM. Artinya semuanya memiliki satu jalur yang sama untuk memasuki OSIM. Ya, benar sekali. Namun bedanya mungkin saya dengan Kak Abel adalah seorang leadernya di OSIM ini, ketua, orang nomor 1 di OSIM. Maka perlu ada tahapan-tahapan. Kita di sini bekerja kurang lebih 10 sampai 11 bulan, Kak. Kita bekerja 10 sampai 11 bulan, setelah itu kita membentuk satu tim reformasi OSIM. Nah, tim reformasi OSIM inilah yang akan mencari bibit-bibit unggul, yang akan mencari penggantinya untuk meneruskan estafet perjuangan, estafet keorganisasian tentunya. Nah, tim reformasi ini ya merancang dengan betul tahapan-tahapannya, termasuk kita semua pasti sudah mengikutinya untuk menjadi seorang pengurus OSIM, mulai dari tes tulis, tes wawancara, presentasi, ya untuk ketua umum ada kampanye, Benar. ada pemilihan langsung dan lain-lain. Ini suatu proses step by step yang sangat diatur luar biasa agar sistematis, agar terstruktur, agar ya siapapun nantinya yang akan meneruskan estafet organisasi ini menjadi seorang organisatoris yang memang betul-betul memiliki kemampuan, skill dimanapun itu. Jadi begitu. Jadi ada rentetan proses yang panjang, mulai dari tes tulis, wawancara. Kalau di OSIM Man Bondowoso sendiri ada tes presentasi, di mana untuk menentukan para bakal calon ketua. Dan bakal calon ketua ini akan dipilih 3 orang menjadi kandidat calon ketua umum, baik putra ataupun putri. Ya mungkin nanti kita bisa jelaskan lagi kenapa ada putra putri. Benar. Jadi setelah dipilih 3 kandidat, dikampanyekan pemilihan, dan disitulah kita menemukan nahkoda baru yang akan memimpin OSIM. Kalau dikatakan harapan-harapan palsu, ya, janji-janji palsu, nah ini nanti kita akan jabarkan lagi Kak Zahro. Kita akan jabarkan bagaimana harapan palsu ini menjadi kenyataan, terrealisasikan dengan baik. Karena ada program-program yang ada kawalan dari eksternal OSIM yang akan menjaga OSIM. Nah nanti kita jabarkan lagi. Mungkin itu dari saya, ya. Bisa dilanjutkan Ketua Umum yang Putri. Pak Abel, mungkin mau ada tambahan? Sudah semua. Yang pentingnya kita berada di sini tidak mudah untuk melalui sebuah rentetan-rentetan yang sudah disebutkan sama Kak Aska tadi. Tidak instan. Iya, betul. Oh, berarti perjuangannya memang benar-benar ya Kak untuk mencapai ketua umum ini. Benar banget, Kak. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk yang ingin nanti menjadi ketua umum, jangan remehkan atau mengentengkan lah. Setidaknya kita berusaha, sangat-sangat berusaha untuk mendapatkan jabatan tersebut, karena memang jabatan tersebut bukan main-main ya. Benar kan Kak? Benar banget sih. Apalagi mengkoordinir anggota yang pastinya sifatnya berbeda-beda. Benar. Selanjutnya nih, pastikan di organisasi ini, sudah tahu tadi saya kan bilang, saya kan bilang anggotanya pasti sifatnya berbeda-beda. Pasti juga ada suka dan duka nih Kak, antara anggota maupun Kak Abel dan Kak Aska sendiri ada pro kontra. Mungkin bisa diceritakan tuh suka dukanya Kak di organisasi siswa intramadrasah ini. Benar sih ya, kita memimpin sekian puluh orang, yang putri 22, yang putra 21. Tentunya tidak mudah Kak Zahro.
mereka memiliki sifat masing-masing. Kita harus memahami, saya memahami anggota OSIM Putri sendiri, Kak Aska memahami OSIM Putra sendiri. Tentunya sangat tidak mudah, Kak. Ada yang mudah diatur, ada yang suka kayak apa ya Kak namanya itu, kalau bahasa Madura ya ngelama gitu. Kadang ada yang kayak gitu, Kak. Iya benar. Bener. Kayak kita memang harus terbiasa oleh itu. Jadinya makanya kita berada di sini kan jadi paham gimana cara strateginya untuk memimpin mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang benar, gitu sih Kak. Kak Aska sendiri? Ya memang setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda ya. Iya tentunya. Yang berbeda-beda. Maka di OSIM ini kan ada yang namanya sekbid. Ya. Nah. Itu ditempatkan pada kemampuan mereka, skill mereka. Nah tentunya kalau dilihat dari kepribadian kita, saya dan Kak Abel selaku ketuanya tentunya harus memiliki kemampuan untuk melihat, ya, memiliki kemampuan untuk melihat kepribadiannya anggota. Kita adaptasikan. Ketika saya bicara dengan si A, bagaimana saya harus bicara? Apakah dengan tegas, apakah dengan lembut atau bagaimana? Dengan si B bagaimana, dengan si C bagaimana? Karena dalam mencapai tujuan yang sama, kita memiliki target yang sama, visi yang sama, tapi dalam mencapai itu butuh perbedaan-perbedaan. Tapi tetap ya, stay berada di jalan yang sama. Kita jalan bareng-bareng. Sama seperti ini. Sekarang saya mau ngetes moderator ini. Aduh. Saya dites nih sama narasumber. Ini memperlihatkan matematika ya. 5 tambah 5 berapa Kak? 10. 10. 6 tambah 4? 10 juga. 7 tambah 3? 10. 8 tambah 2? 10. 20 dibagi 2? 10. Hasilnya sama kan? Iya Namun sama. pembagiannya berbeda. Itulah organisasi. Di dalam ada perbedaan-perbedaan, namun tetap ingat kita harus berjalan bersama untuk mencapai hasil yang sama. Mencapai hasil 10 itu. Tidak harus 5 tambah 5, tapi juga bisa 7 tambah 3, 6 tambah 4 dan lain-lain. Nah itu teori sederhananya lah tentang bagaimana kita berorganisasi dengan individu yang berbeda-beda. Seperti itu Kak. Wah keren-keren banget nih jawaban Kak Aska dan Kak Abel. Sangat-sangat menginspirasi. Dari penjumlahan itu bisa dari penjumlahan itu juga bisa diartikan sebagai Suatu hal yang sangat luar biasa ya. iya benar-benar. Tapi yang harus saya apresiasi juga ilmu matematikanya Kak Zahro tinggi ini berarti. Wah jawaban dari para narasumber nih kece-kece ya, sampai bawa ilmu matematika nih, keren banget emang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Jadi nih udah tadi ya dari proses, alasan, suka duka di organisasi siswa intramadrasah ini. Nah untuk strateginya sendiri nih Kak, apa sih yang harus dilakukan oleh ketua umum sendiri untuk menstrategikan di organisasi ini? Mungkin Kak Aska? Saya lagi ya. Kak Aska? Ya memang kita dalam mengonsep organisasi itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Saya ketua umum BA, Kak Abel ketua umum BI punya jalur untuk menggapai tujuan itu berbeda. Tapi tujuannya harus sama. Maka tahapan awal strategi yang harus kita buat, yang harus kita bentuk adalah menetapkan target. Menetapkan tujuan besar, menetapkan fokus prioritas kita. Tentunya dalam menetapkan ini juga perlu ada step by step yang sangat panjang ya, tahapan yang sangat panjang, tidak mudah dalam menetapkan target. Si A punya target ini, si B punya target, tapi kita padukan semua. Nah, itulah tantangan awal dalam organisasi adalah kita membuat target, membentuk target. Ketika target sudah dibentuk, fokus prioritas sudah dibentuk, lalu tujuan kita sudah dirancang dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana ketua bisa memperkuat rasa solidaritas anggota. Karena walaupun visi misinya bagus, sistem keorganisasiannya bagus, tapi anggotanya yang ada di dalam organisasi itu melemah, solidaritasnya lemah, ya, maka lambat laun organisasi ini akan memudar. Nah, maka sebelum kita beraksi ke tingkat yang tinggi, kita harus dari bawah dulu. Anggota dulu harus diperkuat, ya, anggotanya harus dipersolid dengan cara seperti yang tadi dijabarkan oleh Kak Abel tentunya. Bagaimana kita memadukan, ya, bagaimana kita beradaptasi
dengan kepribadiannya para anggota OSIM tentunya. Nah, setelah itu barulah kita beraksi. Program kerja yang kita rancang, kita jalankan, kita realisasikan, dan kita merangkul semua golongan untuk bersama-sama menjalankan program kerja yang telah kita tetapkan. Jadi gitu. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri, perlu adanya sinergi, ya, sinergitas yang kuat untuk bersama-sama mencapai target yang telah kita tetapkan. Jadi intinya pertama kita harus merancang target, kedua kita harus mempersolid anggota, baru kita beraksi dan evaluasi di akhir sebagai acuan untuk lebih baik ke depannya. Dan perlu diingat lagi ya, visi saya kemarin ada memperkuat sinergitas. Nah ini juga sebentar lagi kita akan kupas tuntas juga tentunya apa yang dimaksud dengan sinergitasnya OSIM dengan seluruh komponen-komponen yang ada di madrasah ini. Seperti itu. Wah, jawaban Kak Aska ini sangat-sangat lengkap ya teman-teman. Dari solidaritas anggota, mungkin saya juga kurang paham ya, untuk solidaritas anggota itu kegiatan yang kakak lakukan atau cara yang kakak lakukan untuk mensolidaritaskan anggota-anggota OSIM ini. Monggo Kak Abel. Mungkin untuk yang OSIM Putri, kita biasanya ngadakan makan-makan di ruang OSIM, ngerjakan tugas bareng. Pokoknya menjadikan kita lebih dekat lagi lah antara anggota yang lain dengan yang lainnya. Mungkin untuk yang OSIM Putra kadang ngadakan futsal ya Kak ya. Yang Putri masih gak boleh nih ngadain futsal kayak gitu, tapi tetap tidak akan mengurangi rasa solidaritas kita Kak. Bener Kak. Karena organisasi ini kan tidak harus formal terus. Bener. Emang organisasi cuma bisanya rapat. Iya. Organisasi cuma bisanya kegiatan yang Butuh healing Kak. Butuh Iya healing. bener banget nih Kak. Nah, salah satu contohnya tadi ada futsal, ada Iya. makan-makan bareng, bercanda bareng. Iya. Jadi ketua juga harus pinter-pinter bercanda juga harus ada gitu. Nggak harus marah-marah terus. Kalau Bener. marah-marah terus malah kendor nanti solidaritas anggotanya itu. Jadi di organisasi siswa intramadrasah ini emang benar-benar asyik nih ya Kak. Dari solidaritasnya banyak relasi dari teman-teman yang mungkin beda kelas tapi kita tetap akrab, tetap terjaga silaturahminya. Bener banget Kak Zaro. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Seandainya nih Kak Aska dan Kak Abel tidak menjadi OSIM, apa sih yang ada di pikiran kakak jika tidak menjadi OSIM? Aduh. Kayaknya pengalaman saya pastinya bakal gak sampai seperti ini ya Kak ya. Paling saya kalau gak jadi OSIM, jadi anggota sekolah biasanya hanya perlu fokus ke tugas saja. Sepertinya saya stres kalau kayak gitu doang Kak. Monoton ya Kak? Iya benar, monoton banget, tugas gitu aja. Kalau kayak gini saya lebih kenal sama teman-teman yang lain dari kelas-kelas lain gitu Kak. Lebih paham gimana berorganisasi juga ya nanti. Lebih paham lah daripada anak-anak yang lain kalau gak ikut OSIM. Iya benar-benar. Agak rugi ya kalau gak ikut OSIM sebenarnya itu. Rugi banget loh. Kalau jawaban dari Kak Aska sendiri? Wah, saya tidak kebayang itu ya. Gimana kalau tidak jadi seorang anggota OSIM. Tapi OSIM ini memang target awal saya. Sebelum masuk UMAN sudah menargetkan tahun ini jadi OSIM. Walaupun tidak jadi ketua. Benar-benar target nih teman-teman. Kalau tidak jadi OSIM bagaimana? Seumpama saya berhalangan untuk ikut tes wawancara hingga akhirnya ada keputusan mutlak dari panitia reformasi sebelumnya bahwa saya tidak bisa atau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pengurus OSIM ya. Maka tentunya dengan keinginan yang kuat saya untuk mengabdi kepada madrasah tidak harus satu jalur. Tidak harus OSIM. Saya bisa memberikan motivasi juga kepada OSIM, memberikan benar. Saya punya program kerja tapi saya tidak jadi OSIM, saya kasihkan ke OSIM. Gitu. Jadi tidak harus jadi pengurus OSIM. Maka saya sering katakan kepada siswa itu, kalau mau ngabdi kepada madrasah walaupun tidak jadi anggota OSIM, minimal jadi keluarganya OSIM, walaupun tidak tanpa jabatan. Sama seperti kita mau ke Surabaya, ya, lewat arah-arah atau arah-arah? Arah-arah tahu ya? Tahu dong. Lewat arah kan bisa. Lewat Situbondo juga bisa. Iya Lewat benar. Jember juga bisa. Benar. Tidak harus satu jalur arah-arah. Kalau arah-arahnya apa namanya? Lagi macet, lagi macet. Hancur gimana? Oh, hancur. Ya kalau arah-arahnya ternyata lagi ada perbaikan jalan Iya, dan iya. lain-lain, maka kita harus cari alternatif lain. Benar. Tapi tujuannya tetap Surabaya. Satu tujuan. Iya. Oh berarti ini bisa disebut sebagai OSIM tanpa jabatan ya Kak? Benar. Meskipun tanpa jabatan tetapi OSIM juga ngerangkul kalian kok. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran dan kritiknya ya Kak. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan untuk
Kak Aska sendiri mungkin. Oh iya. OSIM menurut Kak Aska nih apa sih? OSIM ini adalah suatu wadah ya. Suatu ruang ya, ruang bagi siswa untuk dilatih. Selain dilatih, di OSIM juga diberikan kesempatan untuk mengabdi. Selain kita dilatih organisasi, dilatih kepemimpinan, dilatih bagaimana kita berinteraksi sosial, berkegiatan dan lain-lain, kita juga apalagi ini madrasah, erat kaitannya dengan hal yang berbau religi, berbau religius, mengabdi. Tentunya kita kalau bicara mengabdi ini pasti ada impact. Ke depan pasti ada pengaruh yang besar. Kita sekarang mengeluarkan tenaga, pikiran untuk OSIM, yakin ke depan nanti akan ada pengaruh yang besar untuk kita menatap masa depan yang indah. Jadi organisasi itu adalah ruang, dalam pemikiran saya, organisasi itu adalah ruang bagi kita untuk berkarya, ruang bagi kita untuk berkreasi, ruang bagi kita untuk menempa diri kita untuk lebih pandai lagi, lebih mampu lagi untuk memimpin dan lain-lain. Nah, itu organisasi. Dan sangat penting organisasi itu bagi kita semua, apalagi kita makhluk sosial. Iya, Tidak ada yang bisa berdiri sendiri, tidak ada yang bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Nah, di organisasi inilah kita diajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan makhluk sosial, ya, tentunya dengan cara interaksi yang telah diatur. Nah, di organisasi inilah kita belajar untuk bersosial. Jadi gitu. Jadi emang benar-benar organisasi itu penting, apalagi kalau kita akan keluar ke masyarakat ya Kak. Benar-benar penting teman-teman. Mau jadi apapun, profesi apapun yang kita pingin raih, cita-cita apapun, organisasi ini komponen yang penting sebenarnya. Iya, karena kita sudah punya bekal, iya. Benar. Apalagi kita di depan-depan ini sedang berpublic speaking, jadi kayak Bener sebuah banget. tantangan juga bagi Iya. kita. Selanjutnya nih ya Kak, buat Kak Abel dan Kak Aska nih, manfaat ikut organisasi ini apa sih? Apa ada manfaatnya sih? Ada banget dong Kak. Ya, tadi kan sudah dibilang manfaatnya bisa dibawa saat kita keluar di masyarakat. Mungkin di madrasah sendiri di waktu menjadi siswa ini ada manfaatnya juga gak sih? Tentu ada dong Kak. Sama aja sih kalau turun ke madrasah ya, kita bisa memberikan arahan kepada siswa-siswa, mungkin nantinya ada yang kurang benar dalam bersikap. Kita tentunya sebagai OSIM, semua anggota OSIM punya bekal yang lebih paham daripada siswa-siswa yang lainnya. Kita mungkin kalau ada siswa yang salah, kita bakal ngasih bekal, kamu salah gitu, kita bakal mengingatkan gitulah ya bahasanya. Jadi pelopor kebaikan. Iya benar. Pelopor kebaikan Iya. ya Kak. Dan selanjutnya dari pertanyaan tersebut kan sudah nih manfaat-manfaatnya. Kan pasti juga ada kontranya nih Kak dari siswa-siswa sendiri. Apakah OSIM ini adalah musuh siswa sih sebenarnya? Musuh. Musuh. Sebenarnya bukan musuh sih ya Kak ya. Lebih ke kasar kalau musuh ya. Iya. Tapi bisa juga dikatakan musuh ya. Gimana Bisa Kak? juga dikatakan musuh. Itu di luar. Itu di Luar. Khusus Osimanbo, OSIM adalah temannya siswa. OSIM dan siswa itu satu keluarga. Makanya saya tadi katakan, semua itu OSIM. Tapi ada yang berjabat, ada yang Iya. tidak gitu. Jadi OSIM itu kenapa sih dikatakan musuh siswa? Coba saya tanya dulu, kenapa dikatakan musuh siswa? Mungkin teman-teman nih ada yang pernah ditegur sama OSIM terus jadi gak suka, terus kepikiran, terus jadi caci-caci terus sama OSIM. Gimana sih perasaan kalian? Pasti kan juga marah ya. Dan yang mau bilang juga segan itu ke OSIM gitu Kak. Itu lumrah ya dalam Iya. organisasi seperti itu, lumrah. Kita memberikan pelajaran kepada dia, dianya tidak terima, itu lumrah. Tapi kita harus memiliki strategi lagi. Bagaimana caranya menegur siswa agar siswa tersebut, ya, target kita, tujuan kita kan untuk merubah siswa tersebut. Iya benar. Bukan cuma pada tempatnya saja. Ditegur cuma dia merasa bersalah di tempat lain dia kerjakan lagi. Tapi bagaimana punya pengaruh, influence, OSIM itu punya pengaruh yang dahsyat, bagaimana bisa merubah ya kebiasaan buruknya siswa. Nah, itu ada strategi khususnya bagi kita. Bagaimana cara menegur siswa kalau punya salah ya. Iya. Nah, tentunya dan tidak boleh OSIM itu menegur
dengan sembarangan, ya, benar. menurut saya tidak boleh karena tidak ada impactnya tentunya, tidak ada dampaknya yang jelas dan akan berpengaruh pada hal-hal lainnya yang tentunya akan menambah nama organisasi ini makin tercoreng dan tadi dikatakan musuhnya siswa. Nah, jadi harus ada strategi khususnya. Begitu. Menggunakan strategi khusus nih. Iya. Berarti kalau memang sudah ditegur tapi siswa tersebut tetap melakukan hal yang buruk, itu gimana sih? Apa tetap ditegur atau emang bakal kalian panggil nih? Gimana sih strategi kalian tuh? Pertama-tama mungkinnya kita bakal ngasih tahu dengan cara lisan, kita panggil, kita ajak omong gitu Kak. Kalau seterusnya dia ngasih kesalahan-kesalahan yang memang tidak lumrah, kita mungkin bakal ngasih tahu ke wali kelas. Betul. Wali kelasnya Wali kelas si siswa ya itu. benar. Jadi mungkin wali kelas yang akan lebih memberi saran yang benar gitu kan, karena wali kelas pastinya lebih paham lah sebagai orang tua daripada kita gitu. Mungkin kalau OSIM sendiri mengingatkan masih kurang cekat gitu di hatinya, di otaknya kurang cekat, mungkin dengan wali kelas mungkin bisa gitu. Kurang dipandang ya. Iya, kadang OSIM kan kadang gitu Kak. Iya benar. Tetapi kalau tetap seperti itu kan sudah dikasih tahu nih sama wali kelas. Terus sudah pas habis itu siswa itu kayak yang marah loh. Kok malah ngasih tahu ke wali kelas nih gitu. Kan berarti memang menjadi musuh OSIM gitu loh. Terus kalian ngebaikan siswa itu gimana sih? Seharusnya siswa sendiri, kalau siswa di Man Bondowoso sudah paham ya Kak gimana peraturan di Man tentang religiusnya, tentang peraturan-peraturannya yang mungkin sedikit berbeda dengan madrasah lain. Kita mungkin bisa dikatain lebih ketat nih daripada sekolah lain Kak. Habis dari wali kelas mungkinnya nanti kalau masih bandel gitu bahasanya, mungkin bisa-bisa langsung ke tatip nih. Kita biasanya nyebut tatip Kak, biasanya tim tata tertibnya Man Bondowoso. Mungkin bisa jadi kalau sama tatip sudah dikasih peringatan lisan, masih tetap ngeyel gitu semuanya tentang pacaran nih Kak, kan kadang gitulah kita masih remaja gitu, masih ada aja anak yang suka ngeyel, sudah dikasih peraturan kayak gini-gini tetap aja melanggar gitu ya. Mungkin nanti dipanggil orang tua, peringatan selanjutnya, kita ada sanksi-sanksi bertahap gitu Kak. Tapi begini, daripada kita sibuk ya membahas tentang hal yang seperti itu, nah karena hal seperti itu lumrah dalam pengertian mau diunek bagaimanapun tetap akan seperti itu. Daripada sibuk dan fokus seperti itu, mending kita buat program kerja yang merangkul siswa. Benar. Di OSIM Manbo ini ada yang namanya suara siswa Kak Zahro. Wah, suara siswa nih teman-teman. Suara siswa itu bagaimana siswa di Man Bondowoso ini ikut berkontribusi kepada madrasah. Misalkan, ya, konsep sederhananya adalah OSIM merancang kegiatan, OSIM merancang program kerja, OSIM yang menjalankan merealisasikan. Tetapi siswa juga ikut membantu. Dan salah satu caranya yang paling efektif adalah kita mendengarkan suara siswa. Bagaimana caranya? Kita undang ke ruang OSIM. Jadi ruang OSIM ini bukan lagi jadi ruang khusus untuk OSIM bertugas bekerja, tapi sudah menjadi geraha aspirasinya siswa. Sudah menjadi rumah bersama untuk siswa. Jadi rumah bersama nih Kak. Betul. Masih mau dikatakan musuh siswa? Gimana nih Ruang OSIM teman-teman? Sudah dijadikan geraha loh, sudah dijadikan rumahnya siswa. Dijadikan geraha nih teman-teman, silakan jadi yang mau kritik, yang mau saran, monggo. Monggo. Misal kita kemarin ada class competition, ada class meeting. Lomba-lombanya ya, ini belum ada mungkin di OSIS-OSIS sekolah. Iya benar-benar. Lomba-lombanya itu bukan OSIS yang menetapkan. Mau dilihat dari ya rancangan program kerja manapun, jangka pendek, menengah, panjang, tidak ada yang namanya lomba-lomba itu. Itu murni 100% karena aspirasi siswa. Seperti Mobile Legend kemarin, tari tambang lain-lain, itu murni aspirasi siswa. Kalau OSIM mungkin ya lomba-lomba yang lebih ke akademik Iya. Seperti apa? Pidato, puisi. Tapi kalau siswa tidak mau, nah Kita cari turuti outlet. lah. Iya benar. Ya, kita turuti apa yang maunya siswa. Nah, kurang bersahabat apalagi siswa dengan OSIM ini. Sangat-sangat bersahabat Iya, sudah nih. banget. Ya jadi untuk teman-teman janganlah musuh dengan OSIM. Tetap bersahabat lah, tetap memberi saran, kritik, tapi tetap merangkul gitu loh. Karena OSIM juga ngerangkul kalian gitu. Tetap menjaga dan menjalin silaturahmi yang baik. Jadi Karena siswa
Man Bondowoso siapapun yang masih menganggap OSIM sebagai musuhnya, ayo ngopi berdua sama saya di ruang OSIM. Ini diajak Aska nih, mau dibayarin. Bareng-bareng. Itu ngapain? Makan lalapan bareng gak kak? Dibayarin ke Abel, Kak? Aduh. Nah, ini pertanyaannya sudah membuat saya cukup puas atas jawaban Kak Aska dan Kak Abel. Selanjutnya nih, pertanyaan yang paling menurut saya yang paling seru nih, Kak. Kan kita ini di madrasah nih ya, Kak. Kan pastinya apalagi di Man Bondowoso ini beda ya, Kak, putra sama putri. Iya. Organisasinya juga beda. Dari ketua umumnya juga sudah beda. Ada ketua umum putri, ketua umum putra. Nah, di organisasi OSIM ini nih, apa ada sih yang cinlok, cinta lokasi gitu, Kak? Mungkin bisa dipaparkan sendiri atau memang sudah ada sih orang yang cinlok di anggota organisasi siswa intramadrasah ini? Waduh, pastinya ada kayaknya ya Kak Askani. Manusia. Iya. Oh, ada, ya mesti ada. Kan kita tidak bisa mengontrol rasa suka sih. Iya. Suka. Ya, remaja Iya, gitu bener. ya, Kak. Tapi kita sudah memang wanti-wanti dari awal Kak Zahro. Kalau di dalam satu organisasi OSIM ini tidak boleh ada yang berpacaran, tidak boleh rasa suka itu sudah memang normal. Tapi untuk ke jenjang pacaran itu masih tidak boleh, Kak. Bukan masih tidak boleh, memang tidak boleh. Memang di tidak dalam boleh. agama kita ya, Iya. memang tidak boleh. Sudah termasuk zina kayak gitu. Iya, rasa ini kan manusiawi ya. Benar. Iya, benar. Semua pasti suka. Masanya kita mau kayak kamu tidak boleh suka sama itu kan. Tapi kalau anggota itu memang suka, tapi kalau sudah melebihi itu kepacaran, Kak. Aduh. Nah, ini kembali lagi kawan. Organisasi itu membentuk kita untuk Iya. juga mendasari seperti ini. Karena yang namanya rasa itu manusiawi ya. Putra putri di sini pisah, tidak sama dengan OSIS lainnya. Ya, namun OSIS lainnya juga pastinya tidak dibolehkan pacaran dong. Iya benar. Ya. Di sini kan kita menerapkan sistem single sex area. Sekolah formal yang berbasis pesantren. Santrinya, siswanya itu diharuskan untuk memiliki jiwa Islami yang kuat. Maka semua dipisah, termasuk OSIS. OSIM di sini dipisah, putra dan putri. Namun tentunya punya ADART yang sama, Iya. punya konsep organisasi yang tidak berbeda tentunya. Iya. Nah, tetapi yang namanya rasa suka seperti apa tadi? Cinlok. Ya? Cinlok. Apa Cilok. cinlok itu? Cinta lokasi. Waduh. Bukan cilok ya, teman-teman. Bukan cilok. Jadi, berat. Kalau cilok saya suka. Aduh. Saya juga suka. Antara pengurus putra suka putri gitu ya. Iya, benar. Itu suatu hal yang biasa manusiawi ya. Kalau putra suka putri, kecuali kalau putra suka putra itu mungkin perlu kita bertanya. Itu sangat-sangat berbahaya. Nah, itu biasa, tapi bagaimana kita pendem? Kita pendem ya, kita pendem rasa suka itu, kita pendam rasa Benar. cinta itu, Benar. kita pendam. Kalaupun mau berpacaran nanti tunggu lulus. Kalau bisa jangan deh, tapi ya Kak. Tidak apa-apa, lulus. Kalau mau pacaran silahkan, dosa tanggung sendiri. Iya benar sih. Ya, dosa ditanggung sendiri. Kalau bisa langsung nikah tidak apa-apa, karena Aduh. nikah itu kan sunatullah. Iya. Iya, benar-benar. Daripada Jadi rasa sukanya disimpan dulu dah. Yes. Bener. Jadi kalau memang rasa suka itu lumrah ya, sama sesama anggota OSI, maksudnya putra dan Iya, putri. lumrah banget. Jadi meskipun begitu teman-teman, Tetap harus bisa mengontrol ya gitu ya. iya bisa mengontrol diri. Kak, benar. Tapi saya rasa sudah banyak yang mati rasa ini sudah. Gara-gara kejauhan putra-putri. Benar. Udah usah ke OSIM dah, ruang guru saja dipisah di Iya. sini Kak. Wah, ruang guru saja dipisah nih teman-teman. Aku juga ini. Dua. Ada dua. Ada putra, ada putri. Jadi bukan hanya siswanya yang dipisah, gurunya Tapi juga harus. gurunya. Jauhan banget ruangannya ya Kak ya. Iya, benar. Luas banget di Eman ini. Bahkan jalur untuk dari putra ke putri, dari putri ke Berbeda. putra itu Berbeda. Sangat-sangat Sangat jauh. berbeda. Jadi untuk kita berpapasan itu sangat Iya. minim sekali. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin berpikiran bahwa organisasi nih pasti putra-putri deket, pasti putra-putri ada cinlok nih, atau akan terjalin hubungan yang lebih serius sih. Jadi sudah dipaparkan nih jawabannya sama Kak Aska sama Kak Abel tadi, bahwa anggotanya juga sudah diingatkan dan juga anggota itu sendiri harus bisa mengontrol diri. Karena jika hanya diingatkan tanpa dilaksanakan, omong kosong. Bener kan? Bener Identitas yang banget. kuat ya, antara Iya. ketua dengan anggota. Oke, itu dari pertanyaan yang cinlok nih ya teman-teman. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya.
Selama menjabat menjadi ketua umum sudah dapat berapa bulan ya Kak? 7 bulan ya. Kita iya 7 bulan. 6 sampai Sekitar 6 sampai 7 bulan apa sih yang dihasilkan dari periode kalian nih 2021-2022? Oke. Karena kita keterbatasan ya Kak, masih daring kayak gini, jadi kita masih belum bisa banyak-banyak melaksanain kegiatan nih. Disayangkan sekali ya Kak ya, selama 7 bulan ini baru beberapa yang bisa kita laksanakan. Tentunya kita masih berusaha untuk Buat program dalam online gini. ya Kak, harus tetap semangat gitu asimnya. Yang sudah kita adakan itu programnya yang besar itu sudah ada bakti sosial sama kelas meeting Kak. Yang berupa event ya, Kak? Ya, bakti sosial itu kita kemas sebagai gerakan titip madrasah Kak. Jadi ya kita ke sekitar madrasah, kita mencari orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Osim sendiri turun tangan, Osim Putra tentunya. Kalau Osim Putri masih mungkin kurang paham kayak gitu. Jadi ya kita mencari benar-benar di data Kak, mana yang membutuhkan, mana yang pantas, benar-benar pantas gitu Kak. Kita juga gak gerak sendiri, kita tetap menggerakkan seluruh warga madrasah. Jadinya bakti sosialnya itu berupa kayak untuk kelas 10 kita minta tolong untuk bawa 4 dusmi Kak, 4 dusmi yang tahun kemarin itu 4 dusmi. Terus yang kelas 11 itu bawa apa ya Kak? Bawa beras, minyak apa beras? Minyak. Untuk yang kelas 12 bawa beras 1 kilo kayak gitu Kak. Dan nanti yang mengemas itu baru Osim. Tetapi kita tetap mengikut sertakan siswa-siswa madrasah kayak gitu. Terus yang kelas meeting itu kita kemas sebagai kelas competition. Jadi ya setiap kelas itu berlomba-lomba, mengikut sertakan apa yang sudah disediakan oleh Osim kayak gitu. Jadi ya nanti siapa yang menang bakal kita kasih hadiah gitu Kak. Terus tambahan dari Aska, Ya, mungkin yang bukan berupa event. ya. Ah. Kalau kita bicara yang event dulu ya. Ya. Yang event dulu kita memiliki target besar untuk mengakulturasi kegiatan. Akulturasi ini kalau dieratkan dengan budaya, maka budaya lama dipadukan dengan budaya baru. Maka saya tidak mau kita ngadakan apa tahu namanya? Bakti sosial. Bakti sosial. Gerakan titip madrasah, tapi sistemnya sama kayak tahun-tahun lalu. Tahun-tahun lalu itu yang mendata penerima itu bukan dari Osim, tetapi RT-nya sendiri. Oh, sekarang langsung dari Osim sendiri. Iya. Artinya Lebih apa? rata. Iya betul. Artinya apa? Kita tetap menjalankan program lama, tapi kita kemas dengan cara-cara yang baru. Nah itu baru bakti sosial. Ya. Class competition kemarin kita mengadakan survei terlebih dahulu. Siswa mau lomba apa sih? Ya, kita terima, kita tampung, kita jalankan. Selama itu bagus, sesuai dan kita mampu untuk menjalankannya, ya maka kita buat. Kalau kelas meetingnya sudah dari dulu, Iya. bakti sosial sudah dari dulu, tapi caranya kita pakai cara-cara baru, seperti itu. Ya, jadi kalau yang berupa event kita cuma ada 2, terus terang cuma ada 2 selama 7 bulan menjabat karena memang keterbatasan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kondisi dong. Benar. Kita harus harus beradaptasi dengan situasi. Kemarin aslinya kita mau melangkah ke kegiatan ketiga ya Kak? Iya, benar. Yaitu lomba mading. Iya, benar banget. Ini 1 hari sebelum pengumuman daring, ya 1 hari sebelum pengumuman daring, itu kita sudah siapkan proposal Kak. Sudah ACC ya Kak? Sudah siap Kak, sudah siap semua nih Kak. Sedang menjalankan. Iya, sudah tinggal technical meeting kita. Bener. Udah tinggal nyebarin Bukan semua. sudah tinggal tapi sudah technical meetingnya. Malam-malam jam 8 kita ada surat dari Kemenag yang ditindaklanjuti madrasah, ternyata daring. Aduh, Sakit hati dong kita. sudah nyiapin segala. Pasti sudah sakit hati, tapi kalau kita tenggelam pada sakit hati ini, tidak jalan-jalan, tidak maju-maju. Iya benar. Setelah diumumkan, oke, kita terima, sudah seperti ini kita beradaptasi. Kita terima, kita buat program baru yang kiranya adaptasi dengan situasi. Seperti ini contohnya. Ini belum ada dalam sepanjang sejarah Man Bondowoso, ini baru perdana. Perdana. Ya, yang dirancang kemarin oleh tim media Osim. Nah, ini perdana. Ini sebagai satu bentuk kita tidak mati. Benar. Walaupun daring kita tidak mati. Kesempatan Tetap eksis
tetap bisa mampu menciptakan banyak masterpiece, ya, Wah. mahakarya. Ini pertama kali diusulkan oleh tim media, Kak. Benar. Di OSIM itu selain ada Sekbid, ya kita juga ada tim IT dan tim media untuk mengontrol segala aktivitas kita di media sosial, termasuk untuk meramaikan seluruh channel-channel Iya, YouTube kita, benar. ya akun-akun media sosial kita. Ini pertama diprakarsai dan yang menjadi singa merah ya di proker ini adalah tim media. Wah, tim medianya emang Iya. keren banget nih. Mereka sudah senyum itu sudah. Iya. Hebat banget sih. Benar. Heeh. Tadi Bisbas sudah dibacakan singkatannya sama Kak Zahro. Bincang seru ya. Iya. Bincang seru. Jadi ketawa-ketawa mulu dari Iya. tadi, Kak. Iya, betul. Tapi ke depan kita Iya. insya Allah target utama itu Bisbos ini adalah mengundang guru, Kak. Iya. Kita undang guru, misalkan yang siswa itu pengen nanya ke guru ini tapi malu. Misalkan ada guru yang sangat tegas, kenapa sih Pak kok tegas-tegas gitu? Iya. Yang sangat disiplin, maka kita tanya nanti di Bisbos ini. Kita kupas tuntas Wah. guru-guru itu. Kalau siswa ternyata malu yang mau nanya, kita kupas tuntas di Iya. sini. Nah, itu juga Mewakilkan. mungkin ada impact ke pelajaran nanti. Iya bener. Efektif ke pelajaran nanti. Ya ini target awal kita mengadakan proker seperti ini. Mungkin teman-teman nanti yang mau tanya ke guru tersebut narasumber kita itu gimana sih caranya? Bisa lewat akun medsos. Yes. Jadi kita sebelum mengadakan seperti ini, Ya. sebelum syuting, sebelum kita mengambil video, kita tanya dulu, survei dulu di medsos guru siapa yang mau diundang. Yes. Setelah guru siapa yang mau diundang, kita tetapkan guru tersebut, kita undang, kita tanya ke para followers kita, kira-kira mau mengajukan pertanyaan apa. Karena kalau dari OSIM sendiri mungkin ada pertanyaan dari siswa yang lebih bagus Iya. yang tidak bisa disalurkan. Benar. Maka OSIM tetap nyalurkan. Nah ini erat kaitannya juga dari pertanyaan tadi OSIM musuh siswa. Iya Nah, benar. Sangat-sangat baik padahal nih. Iya. Masih dijadiin musuh nih masa. Nah ini juga salah satu cara ya Kak ya. Iya. Bukan cuma di medsos tapi juga bisa di kolom Komentar. komentar. Bahkan kita punya rancangan nih. Ketika kita sudah undang guru, misalkan guru bahasa Inggris sekarang ya. Iya. Guru bahasa Inggris bincang bersama di Bisbos dengan guru bahasa Inggris. Nah, tanggapannya siswa yang paling terbaik itu mau saya usulkan nanti ke guru agar dapat hadiah. Wah, Hadiah sangat-sangat menarik nih teman-teman. Ini hadiah yang sulit sekali ya, sulit sekali diraih oleh siswa, Iya. yaitu nilai. Nilai. Kita akan konsultasi sama guru tersebut, kita akan memberikan nilai gratis kepada yang memberikan tanggapan terbaik atau pertanyaan terbaik kepada guru tersebut. Tapi masih kita usulkan loh ya, Iya. belum fix. Nah ini Semoga fix lah Kak. Semoga semua Amin. guru mau menerima. agar dapat apa namanya membantu siswa. Iya. Benar. Biar siswa lebih semangat belajar Iya. ya, Bener. Kak, ya. Benar. Karena juga podcast ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Jadi bisa nanti di kolom komentar ya para penonton nanti bisa memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan atau mungkin mengusulkan siapa narasumber yang akan didatangkan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman selalu standby ya di Standby. akun MBO Official. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan share. Nah selanjutnya nih ya Kak, kan tadi sudah disebutkan eventnya ada dua. Yang terlaksana itu bakti sosial dan kelas meeting. Kelas competition. Ya, kelas competition. Nah, berarti kalau dari bakti sosial itu manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh warga Madrasah Man Bondowoso saja ya, Iya. tapi keluar juga ya, Kak. Benar, Kak. Jadi ya orang yang mungkin karena pandemi seperti ini kan Iya. ya, banyak yang memang membutuhkan karena entah itu keluarganya ada yang di PHK gitu kan ya Kak, lagi booming-boomingnya kan dulu waktu Iya. pertama-tama pandemi. Dengan kita mengadakan seperti ini kayak terbantulah mereka, setidaknya sedikit kita dapat membantu beberapa bahan pokok yang dibutuhkan gitu. Jadi ada saling menguntungkan di sini. Kenapa saya mengatakan saling menguntungkan? Padahal kalau dilihat dari apa yang diperbincangkan, yang untung mereka dong, Iya. bukan OSIM. Iya. OSIM malah capek, ya. bener. OSIM malah capek untuk mendistribusikan, untuk mengemas bahan-bahan tersebut. Tapi kenapa saya katakan saling menguntungkan? Karena ya target awal itu sebenarnya bukan untuk orang yang tidak mampu, tetapi untuk sekitar madrasah. Maka dinamakan gerakan titip madrasah, menitipkan madrasah kepada orang sekitar. Orang sekitar juga membantu madrasah loh. Ketika kita ada kegiatan sebelum pandemi COVID-19 dulu, Iya. setiap kita ada kegiatan juga warga sekitar madrasah juga ikut membantu
dalam menjaga madrasah juga ikut membantu. Benar. Nah, apakah cuma kita yang diuntungkan oleh warga sekitar? Enggak. Tidak boleh. Maka Iya. OSIM memprakarsai sekitar 5 tahun lalu, ya, jadi sudah berjalan 5 tahun ini. Waktu itu pembinanya Mas Ustaz Zainullah, ya. Ada program seperti ini agar kita saling menguntungkan. Mereka didapatkan untung dari kita, ya, dengan adanya kerjasama, dan mereka juga menguntungkan bagi kita, ya, tentunya dengan sinergitas yang kuat. Maka kita katakanlah memberikan hadiah, walaupun kalau dibandingkan dengan partisipasi mereka menjaga madrasah jauh. Iya benar. Tapi walaupun sedikit, ya, minimal kita ada rasa yang ada gairah. Benar. Bagaimana kita untuk saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Simbiosis berarti ya Kak? Yes. Benar banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan sudah tadi tentang proker yang sudah terlaksana nih Kak. Untuk proker selanjutnya nih, apa yang akan Kakak lakukan, yang akan Kakak buat meskipun di masa pandemi seperti ini nih Kak? Sebentar lagi kita akan Ramadan ya Kak ya, tinggal Iya. sebulan lagi gitu ya. Sebulan, ya. Mungkin kita akan mengadakan event-event online nih. Tentunya tidak kalah menarik kalau saat offline kayak gitu ya Kak. Tapi yang lebih bedanya itu kalau offline kan kita langsung bertemu. Kalau ini kita hanya memposting video di sosial media kelas masing-masing gitu Kak. Untuk selengkapnya mungkin nanti kita bisa jabarkan Iya. nanti kalau sudah mau deket-deket Ramadan. Biar lebih penasaran nih Iya, Kak. benar. Awal ini, ya. Oh iya. Bisa siap-siap dulu lah. Benar, kelas-kelas biar lebih Iya. erat lagi, bisa siap-siap deh gitu. Berarti Tapi banyak lah, bukan hanya itu Iya, saja. yang terdekat ini ya Kak ya. Iya. Nanti kita akan jabarkan di lain kesempatan Benar. mungkin, karena keterbatasan waktu. Dan kita juga selain program yang tadi disebutkan kan event, berupa event. Iya, berupa Walaupun event. virtual, walaupun online, tapi kita punya banyak sekali program kerja yang nantinya kita akan mensosialisasikan, bisa lewat akun medsos kita dan dengan cara-cara yang lainnya. Benar. Yang pasti OSIM akan terus eksis, terus mengalir, terus berjalan dengan baik, ya, sebelum nantinya akan ada pergantian lagi. Benar. keren banget nih Osim. Mungkin dari saya pernyataan gini nih. Daring lagi Osim mati. Gimana tuh tanggapan kalian tuh? Enggak ya Kak ya. Kalau dilihat-lihat sudah saya omongin tadi, kita Iya. akan bakal ngadain event secara online. Kita sebagai OSIM memang harus terbiasa dengan zamannya seperti ini Kak. Mungkin sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya itu enggak ada yang kayak gini, berjalan mulus nih. Iya. Offline ya, kegiatan offline. Kita memang harus terbiasa dengan kondisi seperti ini Kak. Kondisi banyak virus nih katanya. Kita gak mungkin mati, kakak bisa ngeliat di akun sosial media kita tetap aktif, kita tetap produktif. Entah mungkin gak bisa dilihat sama siswa langsung, kita ngasih seperti motivasi. Di TikTok juga kita punya aplikasi, punya media sosial TikTok Kak, bukan cuma IG nih. Mungkin Kak Abel sama Kaska bisa menyebutkan tuh apa saja tuh akun Osimnya. Kan Oke. teman-teman mungkin pada belum tahu nih. Kita ada IG sama TikTok. Kalau IG itu kita ada 2, Osim Putri dan Osim Putra. Untuk yang Osim Putri, osimp.manbo. Untuk yang Putra, osimpa.manbo. Untuk TikToknya Osim 43 Manbondowoso. Oke teman-teman, jadi itu akunnya dan bisa dilanjut lagi Kak Iya. barusan. Oke, tentunya kita tidak mati ya Kak Aska ya. Iya. Tetap harus berpikir gimana kita bisa mengadakan event-event yang tentunya bisa menyenangkan siswa-siswi madrasah kayak gitu Kak Azharo. Tentunya kita tetap menerima aspirasi dari siswa. Mungkin siswa kayak mau ngadain hari-hari besar kayak apa gitu ya, kayak bisa di aplikasi sosial media kita bisa ngasih saran-saran kayak gitu. Kalau di madrasah kita nerima suara siswa itu berupa masuk ke ruang OSIM dan Langsung langsung Langsung. berupa kotak saran Kak. Tapi kan Ya. kita lagi di rumah saja, Iya. tidak bisa datang ke madrasah. Jadi ya bisa tetap memberi aspirasi Melalui akun-akun. Kotak Iya. sarannya online kotak sarannya dengan online. cara DM. Iya Ya. benar. Tapi sebelum DM jangan lupa follow dulu dong. Iya benar. Follow dulu teman-teman. Oke. Oke seperti itu ya Kak jawabannya. Kak Aska Tapi mungkin? kalau saya
dalam pandangan saya sebenarnya pandemi ini ajang terbaik bagi kita untuk banyak menciptakan masterpiece. Program kita lebih efektif kayaknya kalau daring nih. Iya. Kok bisa Kak? Lebih banyak sebenarnya. Apalagi kita masuk di era revolusi industri yang sudah mencapai 4.0 bahkan 5.0 ya. Bagaimana teknologi itu menjadi arus utama kita dalam hidup gitu. Nah, jadi ini kan ada media sosial. Kita ada sekitar berapa? 191 juta pengguna dari data itu. Pengguna media sosial warga Indonesia ini. Aduh. Nah, 191 juta ini ngapain saja di media sosial? Benar. Iya. Ya kan? Benar. Kalau kita tidak memanfaatkan media sosial untuk hal yang lebih bagus, hal yang lebih bermanfaat. Nah, ini menjadi jalan terbaik OSIM untuk tetap eksis. Seperti hal ini ya Kak, yang hari ini. Jadi teman-teman kita meskipun di masa pandemi seperti ini tetap melakukan kegiatan kok, tetap melakukan program kerja. Jadi teman-teman ingin memberi saran nih tentang kegiatan online, bisa langsung DM bisa. ke akun Atau kita. kita juga ada di akun Instagram itu ya, ada story sorotan Oh ya, story sorotan. IG. Di sana ada kolom suara siswa. Dan di sana sudah lengkap ada nomor handphone saya. Nomor handphonenya pengurus yang lainnya sudah saya sebar ya. Silakan yang mau ngechat langsung mungkin lewat Instagram takut udah dibaca atau Iya. bagaimana, bisa langsung chat, silakan. Bisa langsung, monggo. Ya, sangat transparan. Jangan takut-takut. Sudah disediakan emang ya Kak Benar. nomornya. Yes. Jadi bisa lewat apapun nih teman-teman, bisa kolom komentar dari YouTube maupun DM Instagram ataupun langsung ke nomor HP yang sudah tersedia di suara siswa itu. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Jadi pertanyaan paling terakhir ini memang benar-benar yang mungkin kakak-kakak nih jawabnya bakal lebih wah lah gitu. Apa sih bedanya OSIM dengan OSIS lainnya? Namanya aja sudah beda ya Kak, Benar. OSIM dan OSIS. Beda akhirannya. Iya. Kalau OSIS itu organisasi siswa intra sekolah Kak. Iya. Kalau OSIM, kita nih OSIM nih organisasi siswa intra madrasah. Madrasah itu berbeda dengan sekolah. Seperti yang tadi sudah jelaskan, antara putra dan putri berbeda. Pembelajaran juga kita seperti pondokan nih, katanya kata Aska tadi kan gitu kan. Iya. Seperti pondokan. Kalau sekolah mungkin tidak ada pembelajaran agamanya mungkin cuma satu ya Kak ya. Kalau kita lebih banyak nih daripada sekolah, ada berapa nih? Banyak sampai ada akidah, fikih, kurdis dan yang lain-lainnya ya. Jadinya sama aja kayak madrasah. Jadi yang OSIM tuh juga berbeda Kak, OSIM putra dan putrinya. Memang kalau dari segi nama OSIM dan OSIS ya, dari segi ADART, Iya. kita kan berada di instansi Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama itu OSIM, resmi OSIM. Kalau di Dikbud itu OSIS namanya. Tapi tidak sebatas itu saja. Saya menginginkan OSIM ini memang benar-benar lebih daripada OSIS. Bukan menyudutkan OSIS ya, bukan membandingkan. Tapi saya ingin menjabarkan apa sih ya. Apa sih bedanya? OSIS, tapi perbedaannya. Iya, OSIS perbedaannya. dengan OSIM, gitu. Kalau di OSIM di madrasah ya, Iya. kita dalam bekerja ini namanya madrasah ini berbasis pesantren juga di Manbondowoso, punya sistem single sex area dan lain-lain. Tentunya erat dengan hal-hal religi tadi apa yang saya sampaikan, berbau agamanya kental masih. Kita ini bicara madrasahnya dulu ya, belum ke OSIMnya ya. Iya. Di sini ya di Manbondowoso ini di gerbang itu akan disambut oleh guru biasanya setiap pagi sebelum corona, disambut oleh guru, salaman ya, salaman, cium tangan, dan sepedanya itu tidak dinaikin, sepeda motornya ke tempat parkir tidak dinaikin, tapi dia apa, dituntun ya, dituntun ke tempat parkir. Ini menunjukkan akhlaknya seorang santri madrasah. Benar. Begitu. Nah, ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Sepeda dituntun ya, dalam bertata krama, dalam berinteraksi dengan guru juga kita punya akhlak-akhlak yang harus kita terapkan ya. Namun bukan berarti OSIM akan terus mati dalam konsep seperti itu. Artinya kita terus berkembang. Namun budaya lama jangan sampai dihilangkan. Kalau bedanya OSIM dengan OSIS tentunya, kita biasanya ya dulu itu mungkin di OSIS mungkin juga ada, tapi sepengetahuan saya belum ada, baru di madrasah.
Jadi kita biasanya sebelum kegiatan itu nginep Kak. Nginep di madrasah, yang putra biasanya ya. Yang putra nginep di madrasah, setelah itu punya kultur Islami yaitu sholat hajat. Di pertengahan malam kita sholat hajat agar kegiatan kita itu berjalan dengan lancar. Benar. Sholat hajat, istighosah bareng ya. Barulah kita menjalankan aktivitas kegiatan kita di OSIM. Kita ada istighosah bareng, kita ada sholawatan burda, biasanya keliling, sholawat haji dan lain-lain sebelum pandemi ya, sayang sekali sekarang pandemi. Nah itu yang membedakan kita. Dan saya rasa itu hal yang sangat kuat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menjadi niat baik kita, apapun yang akan menjadi program kerja kegiatan yang akan bermanfaat bagi madrasah itu akan berjalan dengan sebaik mungkin. Karena ada campur tangan dari Allah untuk juga mensukseskan kegiatan kita. Benar. Berarti kalau OSIM Bondowoso ini memang berdoa dan juga usaha nih ya Kak. Benar. Jadi Tidak ada- melupakan berdoa, kekentalan agamanya itu Iya, tetap karena kalau kita hanya berusaha saja Iya. tanpa berdoa itu adalah jalan paling lama menuju kemenangan. jalan paling lama, Jalan banyak paling lika-likunya lama. ya Kak berarti. Kalau kita hanya berdoa, nah ini tadi, kalau kita hanya mengandalkan budaya lama dengan kultur Islami tapi Iya. tidak dikembangkan dengan hal transformasi, maka itu namanya doa tanpa usaha. Benar. Nah, doa tanpa usaha adalah basa-basi untuk menuju kekalahan. Basa-basi menuju Basa-basi. kekalahan. Kalau tadi apa saya katakan usaha ya, usaha tanpa doa adalah jalan terlambat menuju kemenangan, maka kalau doa tanpa usaha adalah basa-basi menuju kekalahan. Nah, kita padukan di OSIM. Doanya terus berjalan ya. 5 waktu kita isi dengan berjamaah bersama-sama, istighosahnya ada, sholawatnya ada, usahanya juga kita maksimalkan. Akhirnya kita menuju kemenangan yang sesungguhnya. Benar. Seperti itu. Meskipun hasilnya gak didapat sekarang tapi nanti bakal dirasakan ya Kak. Benar, dapat Benar-benar hikmah dirasakan. juga bisa. Mungkin ini akhir dari pertanyaan kita nih. Terima kasih banyak untuk Kak Abel dan Kak Sama-sama, Aska. Kak Zahro. Kak Zahro. Mungkin pertanyaan dari saya banyak nih atau kurang nih Kak? Bisa berbincang-bincang di acara selanjutnya ya Kak ya. Pertemuan Mungkin kurang selanjutnya. tapi nih Kak. Kurang sih ya Kak. Sayang. Kurang. Momentum sangat luar biasa. Iya benar. Tapi ya biar tidak jenuh juga, nanti pekan depan kita ada setiap minggu loh. Jangan lupa ini ya teman-teman. Iya, Setiap benar. minggu dicek YouTube-nya. Setiap minggu Tetap terus standby. cek channel YouTube-nya apa ini? MBO Official. MBO Official. Dan jangan lupa teman-teman tetap standby, oke? Loncengnya jangan lupa dihidupin. Ya benar. Biar tidak ketinggalan. Biasa info-info dari YouTube tuh tertumpuk-tumpuk. Ya, mungkin sebelum diakhiri Ya. saya ingin mengingatkan kembali tentunya kepada siswa tentang apa yang telah kita jabarkan tadi ya. Pasti yang menjadi sorotan utama nanti OSIM musuh siswa yang tadi itu ya. Iya, Nah, benar. OSIM musuh siswa. Nah, tolong hal ini apa yang diucapkan saya ke Abel, ke Zahro ini dikemas dengan baik, Benar. Diolah baik, ya. dengan positif lah. Iya, Ya. benar. Ayo kita bersama-sama diskusi bersama, Benar. tetap berjalan dan Benar. juga sekaligus ayah sebagai ketua umum OSIM juga meminta tolong ya, memohon dengan sangat kepada siswa untuk juga berpartisipasi Benar. pada kegiatan OSIM walaupun daring. Ya. Saya tahu tugas kalian banyak, ya. Saya juga banyak. Iya, tugasnya banyak, terus hutangnya kepada guru, hutang pelajarannya itu Iya, juga banyak. bukan utang uang. Iya. Nah itu ditambah lagi dengan kegiatan OSIM kan serbek kepada kalian. Apa bahasa Indonesia yang serbek? Ruwet ya? Oh iya, penuh. Oh iya penuh-penuh banget. Iya jenuh. Nah, dan mereka merasakan stres nantinya. Sebenarnya OSIM masih healing padahal ya Kak. Iya. Ngasih fresh buat otak gitu. Jangan tugas-tugas mulu gitu. Makanya saya memohon dengan sangat partisipasinya ya, agar kita tetap memiliki hubungan yang baik. OSIM tetap ada walaupun di masa-masa seperti ini. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak Abel dan Kak Aska. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu standby di akun MBO Official. Dan untuk teman-teman semoga terhibur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.